Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 993, kemungkinan lain. Mengizinkan tubuh roh untuk menerima perlindungan dari mimpi agar dapat memperlambat kemunculan bahaya di malam hari. Ini mirip dengan kebutuhan untuk tidur saat malam tiba di reruntuhan medan perang para dewa. Selain itu, kekuatan di tanah terbuang para dewa kemungkinan tidak berada di bawah kendali sang dewi. Begitu seseorang menghilang dalam kegelapan di sana, mereka pasti tidak akan memasuki kota berkabut. Kemana arah mereka? Atau apakah mereka akan tetap di tempat yang sama, tidak dapat berinteraksi dengan teman dan dunia nyata sampai mereka mati kelaparan atau karena usia tua? Setelah membaca jawaban Arodes, Klein merasa agak tercerahkan saat ia secara kasar memahami inti dari masalah ini. Namun, ia merasa bahwa ini tidak serta-merta berguna, karena The Sun hanya membutuhkan kegelapan murni agar ia bisa terbenam dalam es yang biasanya tidak akan mencair untuk mengonsumsi ramuan pendeta cahaya. Begitu ia memasuki mimpi, tidak ada cara baginya untuk mengendalikan tubuhnya sendiri untuk menyelesaikan langkah krusial itu. Dengan cara ini, bahkan jika ia dapat tetap berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama, itu akan sia-sia. Ya, aku akan menunggu hingga Little Sun bertanya kepada kepala kota Perak sebelum merumuskan rencana yang sebenarnya berdasarkan jawabannya. Tentu saja sebelum itu, aku bisa mencoba mendapatkan solusi yang sesuai dari Leonard untuk mencari tahu bagaimana menciptakan kegelapan dengan dunia mimpi sementara. Klein mengangguk pelan, mengakui jawaban yang diberikan oleh cermin sihir. Adapun opsi pertama, menerima korupsi dan berubah menjadi monster dalam kegelapan, itu bahkan tidak dipertimbangkan. Di dunia yang luar biasa ini, itu setara dengan bunuh diri yang hampir tidak bisa dibalikan. Setelah mempertimbangkan bahwa ia masih memiliki satu pertanyaan yang tersisa untuk ditanyakan, Klein mempertimbangkan dan bertanya, di mana aku bisa mendapatkan formula ramuan dari jalur Seer Sequence 3, Scholar of Yore? Permukaan cermin tubuh penuh kembali bergetar dengan cahaya air saat mencerminkan sebuah katedral gelap tanpa cahaya alami. Klein menemukan pemandangan ini sangat familiar saat ia segera teringat apa yang diwakilinya. Ini adalah tempat Zaratul yang telah berubah menjadi monster bersembunyi. Namun kali ini, jauh di dalam katedral, kumpulan belatung besar dan kabur itu tidak lagi ada. Saat pupil Klein melebar, kata-kata perak muncul di bawah gambaran adegan. Guru besar Zaratul telah menghilang. Aku tidak bisa menemukan dia. Menghilang? Klein sejenak lupa untuk bernapas. Meskipun ia telah lama mengetahui tentang kembalinya Zaratul, karena dialah yang memulai reaksi berantai dengan membuka pintu menuju kota berkabut. Ia tidak pernah memperkirakan bahwa tokoh besar ini secara diam-diam meninggalkan katedral. Keberadaannya menjadi tidak diketahui, bahkan Arodes pun tidak dapat menemukan dia. Apa yang sedang dia rencanakan? Semakin Klein berpikir, semakin dingin ia merasakan di punggungnya. Telah menjadi demigod. Sequence 4. Ia bisa memastikan satu hal. Kendalinya atas dunia misterius di atas kabut abu-abu masih tidak memadai. Ia hanya bisa sementara waktu mengkonsolidasikan keistimewaan bocor yang telah memberinya di dunia nyata, membuat sulit bagi Beyonders dari jalur yang sesuai untuk melihatnya, tetapi tidak dapat menekan hukum penggabungan karakteristik Beyonder. Adapun kabut abu-abu, itu telah membuktikan berkali-kali bahwa ia memiliki bentuk ketertarikan yang tak terlihat terhadap Beyonders dari jalur Seer, Apprentice, dan Marauder. Di antara mereka, efek pada jalur Seer paling jelas. Selain itu, aku sendiri adalah seorang Bizarro Sorcerer. Sequence 4. Ia bisa memastikan satu hal. Kendalinya atas dunia misterius di atas kabut abu-abu masih tidak memadai. Ia hanya bisa sementara waktu mengkonsolidasikan keistimewaan bocor yang telah memberinya di dunia nyata, membuat sulit bagi Beyonders dari jalur yang sesuai untuk melihatnya, tetapi tidak dapat menekan hukum penggabungan karakteristik Beyonder. Adapun kabut abu-abu, itu telah membuktikan berkali-kali bahwa ia memiliki bentuk ketertarikan yang tak terlihat terhadap Beyonders dari jalur Seer, Apprentice, dan Marauder. Di antara mereka, efek pada jalur Seer paling jelas. Selain itu, aku sendiri adalah seorang Bizarro Sorcerer. Sequence 4 yang cukup menarik. Tidak mustahil bagi Zaratul untuk tiba-tiba datang ke Backlund suatu hari. Klein mempertahankan ekspresi datar dan berkata kepada cermin tubuh penuh yang sedang mengganti adegan. Mengerti. Antigonus menampilkan adegan lain yang juga sangat familiar bagi Klein. Itu adalah harta karun keluarga Antigonus di puncak pegunungan Hornachis. Di bawah pemandangan ini, kata-kata perak cepat muncul sekali lagi. Guru besar,
Ada kemungkinan lain, tetapi aku tidak bisa memberitahu. Aku hanya tahu bahwa ini lebih mudah daripada dua yang pertama. Buku catatan keluarga Antigonus tidak ada di sana kali ini. Itu benar. Itu akan mengarahkan pemegangnya ke puncak utama pegunungan Hornacis untuk mencari harta karun keluarga Antigonus. Ini pada dasarnya sama dengan opsi sebelumnya. Apa kemungkinan yang bahkan Arodes tidak bisa memberitahu? Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang faksi-faksi yang mengendalikan jalur Sir, itu menyiratkan bahwa aku harus berdoa kepada Sang Dewi untuk itu. Sang Dewi adalah ibu penyembunyian, jadi dia bisa memilih apakah Arodes dapat melihatnya atau tidak. Pikiranku terpecah dan cepat membuat koneksi. Tentu saja, aku tidak percaya bahwa berdoa langsung untuk formula ramuan Scholar of Yore akan membantuku mendapatkannya. Itu terlalu konyol, seperti permainan anak-anak. Dari pengalamanku sebagai Nighthawk, aku curiga bahwa aku mungkin perlu membuat cukup kontribusi sebelum aku bisa memperoleh formula ramuan Scholar of Yore dari Sang Dewi Evernight melalui sebuah ritual. Membuat cukup kontribusi, ini pasti frasa yang familiar. Klein menghela napas saat ia mulai memiliki beberapa ide. Jelas ia memiliki petunjuk tentang bagaimana melakukannya menangani faksi kematian buatan dari Numinous Episcopate. Namun, Klein curiga bahwa Sang Dewi hanya memiliki hingga Sequence Scholar of Yore untuk formula ramuan jalur Seer, dan bukan yang berikutnya di tingkat malaikat. Ini karena malaikat keluarga Antigonus tidak segera binasa saat itu, tetapi bersembunyi di sebuah istana rahasia, kehilangan kendali dan berubah menjadi monster serta berada dalam keadaan setengah tersil. Selain itu, kartu The Fool juga ada di sana dan belum diambil kembali. Pada saat ini, Klein memiliki niat untuk bertanya tentang avatar Amon, tetapi ia tiba-tiba teringat bahwa dalam ingatan demigod tikus, peringatan tentang malaikat jalur Marauder dan Amon telah diberikan oleh cermin ini. Saat pikirannya melintas, Klein menyipitkan matanya, melihat cermin tubuh penuh dan mengangguk. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kembali, jika ada yang perlu di masa depan, aku akan memanggilmu lagi. Ya, Guru, selamat tinggal, Guru. Pelayan setia dan rendah hati, Arodes, selalu menunggu untuk kembali di sisimu. Cahaya berkumpul di permukaan cermin, menggambarkan sosok tongkat yang melambaikan tangan. Setelah semuanya kembali normal, Klein berbalik dan mengambil kertas dengan simbol yang sebelumnya digambar. Dengan satu jentikan jari, ia membuatnya meledak menjadi api merah. Abu mengapung turun saat ia membuka tangan kirinya. Di dalamnya terdapat dua belatung yang berkilau dengan simbol misterius yang kokoh. Kedua belatung itu bergerak lembut, menggunakan kekuatan hidup mereka untuk mengisi seluruh kamar tidur dengan kegilaan dan keanehan. Cahaya di sekeliling kemudian redup dan terang dari waktu ke waktu dengan cara yang tidak seragam. Mereka adalah Worms of Spirit yang telah dipisahkan oleh Klein dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, Klein mengulurkan telapak tangan kanannya, tiba-tiba menekannya ke arah dua belatung transparan itu. Seketika, telapak tangannya terhenti, tepat sebelum menyentuh Worms of Spirit. Ia mengangkat telapak tangannya lagi, menurunkannya hanya untuk berhenti. Ia mengulang ini beberapa kali hingga akhirnya ia mengerahkan kekuatan dengan ekspresi datar. Di tengah suara retakan yang tak terlihat dan ilusi, kepalanya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Ini membuat jiwanya merasa seolah-olah diremukkan. Rasanya bahkan lebih menyakitkan daripada terkena tembakan atau luka sayatan. Klein menggunakan kekuatan clownnya untuk mengendalikan kedutan otot wajahnya. Setelah beberapa detik, ia mengangkat tangan kanannya untuk menggosok pelipisnya. Dalam hati bergumam, memang kematian setiap Worm of Spirit memberikan kerusakan pada tubuh roh. Batasanku saat ini adalah 6. Aku akan berhenti mencoba untuk sementara. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Syukurlah ini adalah masalah yang dapat ditoleransi. Jika tidak, akan berbahaya jika sebuah boneka hancur, sementara Worm of Spirit tidak dapat dikumpulkan tepat waktu akibat pertempuran yang intens. Ya, ini berbeda dari avatar Worms of Time milik Amon. Worms of Spirit, seorang Bizarro Sorcerer, tidak akan mati saat sebuah boneka dihancurkan. Sebagian besar waktu, seorang Bizarro Sorcerer mampu mengambil kembali mereka tepat waktu. Ini karena jarak antara tubuh dan boneka tidak begitu berlebihan. Setelah memastikan situasinya dan menunggu karakteristik Beyonder yang terkandung dalam Worms of Spirit kembali kepadanya, Klein mencari beberapa bahan dan menyiapkan ritual untuk berdoa kepada The Fool. Setelah serangkaian tugas, Klein menggunakan bangkai dua Worms of Spirit, dua piring perak, dan simbol rumit yang sebelumnya ia catat untuk membuat dua peluru hitam perak yang terakhir berasal dari Snake of Mercury, Will of Septine,
Kedua peluru itu diukir dengan pola aneh yang tidak bisa dijelaskan. Mereka terus memanjang ke dalam seolah-olah berkumpul di tengah pada satu titik. Seluruh tubuh mereka suram tetapi tidak gelap. Sekali lihat membuat pikiran seseorang terasa lambat. Klein menjentikkan sebuah koin emas dan menggunakan divinasi bersama dengan intuisi spiritualnya untuk dengan cepat menentukan kemampuan dari dua peluru tersebut. Target akan segera masuk ke dalam keadaan lumpuh setelah tertembak. Lama waktu seseorang berada dalam keadaan ini tergantung pada potensi tubuh roh seseorang. Bahkan Saint Sequence 3 pun akan berada dalam keadaan kaku selama 1 atau 2 detik. Ini sudah melebihi kekuatanku. Tentu saja, premisnya adalah kontak dapat dilakukan. Oh, ini adalah hasil dari penguatan kabut abu-abu. Dua peluru ini harus setara dengan jimat Fate Siphon. Meskipun Worms of Spiritku tidak dapat dibandingkan dengan Worms of Time milik Amon dan Palace, jumlah kekuatan yang sekarang bisa aku tarik dari ruang misterius di atas kabut abu-abu jelas lebih unggul dibandingkan yang bisa aku lakukan di masa lalu. Aku akan menyebutnya Control Spirit Bullets. Klein menarik death knell dari holster ketiaknya, membuka roda silinder, dan memasukkan dua Control Spirit Bullets hitam perak itu ke dalamnya. Setelah itu, ia membuka selembar kertas di samping altar dan menulis, "Selanjutnya, misi kalian adalah mencari jimat dan peluru Beyonder tingkat relatif tinggi. Semoga Tuhan bersamamu. XXX." Yang mengajukan 3 permohonan darimu. Surat ini ditujukan kepada Patrick Bryan dari faksi kematian buatan Numinous Episcopate. Dengan seorang bawahan di tanganku, mengapa membiarkannya sia-sia? Saat Klein bergumam, ia melipat suratnya. Di altar sebelumnya, ia memanggil utusan Patrick Bryan. Permukaan meja meledak menjadi api hitam pekat dan dengan cepat berkumpul membentuk seekor burung transparan dengan bulu gelap. Makhluk dunia roh ini melirik Klein sebelum perlahan menundukkan kepalanya untuk menggigit amplop itu. Melihatnya menghilang, Klein mengangguk sedikit dan dalam hati bergumam. Pendamping kontrak Patrick juga bukan dari tingkat rendah. Ia dengan cepat menahan pikirannya, mengeluarkan surat lain, dan dengan lancar menulis, "Aku telah mendapatkan berkat penyembunyian. Kamu bisa mencoba mengumpulkan barang-barang di tingkat demigod jalur Marauder. Selain itu, aku telah menemukan cara untuk membongkar pencurian dan penggantian takdir. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Apakah kamu tahu bagaimana cara menciptakan kegelapan yang mencakup dunia mimpi sementara? Jika kamu punya waktu, bisakah kamu pergi ke Tingen dan membantuku menggunakan 3-0782 untuk membuat Flaring Sun Bullets? Lambang suci matahari yang bermutasi memiliki darah ilahi dari matahari yang selalu menyala tersembunyi di dalamnya. Hanya dengan cukup meningkatkan kekuatanmu, kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi avatar Amon." Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya,